Salam gila bola. Pertandingan Liga Champions musim 2022-2023 telah memasuki pekan ke-6 atau pekan pamungkas penyisian grup yang akan dimulai pada Rabu 2 hingga 3 November 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 16 tim siap bertempur dengan waktu kick-off dibagi dalam dua gelombang, yakni pukul 00.45 dan 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. 12 tim telah lolos ke babak 16 besar dan menyisakan 4 tiket lagi yang akan diperebutkan oleh sejumlah klub dari beberapa grup. Kita akan melihat satu persatu laga yang digelar di pekan ke-6 ini dan bagaimana peluang masing-masing tim. Tapi sebelum kita mulai, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. FC Porto versus Atletico Madrid. Pertandingan antara Porto versus Atletico Madrid akan digelar pada hari Rabu 2 November 2022 pukul 00.45 WIB. Grup B sementara dipimpin oleh klub Brugge dengan 10 poin, diikuti Porto dengan 9 poin, Atletico Madrid 5 poin, dan Bayer Leverkusen 4 poin. Porto sudah pasti lolos bersama klub Brugge ke babak 16 besar. Laga terakhir ini adalah laga penentuan apakah Porto mampu finish sebagai juara grup atau tidak. Di lain pihak, Atletico masih harus bersaing dengan Bayer Leverkusen untuk finish peringkat ketiga. Porto akan finish sebagai juara grup jika mereka menang dan klub Brugge kalah di kandang Leverkusen, atau jika mereka imbang dan klub Brugge kalah. Sementara itu, Atletico hanya bisa finish maksimal peringkat 3 dan lanjut ke Liga Eropa. Syaratnya, Atletico harus menang atau mereka dan Leverkusen sama-sama imbang, atau Leverkusen kalah. Bayer Leverkusen versus klub Brugge. Bayer Leverkusen akan menjamu klub Brugge di B Arena pada matchday terakhir grup B Liga Champions 2022-2023. Pertandingan ini dijadwalkan pada hari Rabu 2 November pada pukul 00.45 WIB. Leverkusen sudah tidak bisa lolos ke babak 16 besar, tetapi masih punya harapan untuk bisa lolos ke Liga Eropa. Di lain pihak, klub Brugge membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri jadi juara di grup mereka. Klub Brugge akan finish sebagai juara grup jika mereka menang atau jika mereka dan Porto yang akan menjamu Atletico sama-sama imbang, atau jika Porto kalah. Sementara itu, Bayer Leverkusen hanya bisa finish maksimal peringkat 3 dan lanjut ke Liga Eropa. Untuk itu, Leverkusen harus menang dan berharap Atletico gagal menang di kandang Porto. Jika Atletico kalah, maka hasil imbang sudah cukup bagi Leverkusen karena mereka unggul head-to-head 2-0 di kandang dan 2-2 di laga tandang atas Atletico. Bayern Munchen versus Inter Milan. Partai yang tidak menentukan ini akan tersaji pada pekan ke-6 grup C Liga Champions antara Bayern Munchen versus Inter Milan yang akan digelar pada Rabu 2 November pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Entah itu Inter menang dengan skor berapapun atau kalah dengan skor berapapun, Munchen tetap lolos sebagai juara grup, sedangkan Inter berada di peringkat kedua. Liverpool versus Napoli. Liverpool akan menjamu Napoli di Anfield pada matchday terakhir grup A Liga Champions. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pada hari Rabu 2 November 2022 pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Liverpool harus menang besar. Itulah satu-satunya cara bagi mereka untuk menyusul sang wakil Italia. Namun, itu tidak akan mudah, sebab musim ini Napoli belum sekalipun tersentuh kekalahan. Liverpool dengan 12 poin dan Napoli 15 poin. Sama-sama sudah pasti lolos ke babak 16 besar. Jika ingin menggusur Napoli dan finish sebagai juara grup, Liverpool harus menang minimal 4 gol karena kalah 1-4 di Naples pada matchday pertama. Marseille versus Tottenham Hotspur. Marseille akan menjamu Tottenham di Stade Velodrome pada matchday terakhir grup D Liga Champions. Pertandingan akan digelar pada hari Rabu 2 November pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Persaingan di grup D masih sangat ketat. Semua tim sama-sama masih punya peluang untuk lolos ke babak 16 besar. Marseille maupun Tottenham pasti sadar, terpleset di laga terakhir ini akibatnya bisa sangat fatal. Grup D sementara masih dipimpin oleh Tottenham dengan 8 poin, diikuti Sporting Lisbon dengan 7 poin, Eintracht Frankfurt 7 poin, dan Marseille 6 poin. Tottenham hanya perlu menghindari kekalahan untuk lolos ke babak 16 besar. Hasil imbang saja sudah cukup untuk meloloskan mereka. Rangers versus Ajax Amsterdam. Rangers akan menjamu Ajax Amsterdam di Ibrox Stadium pada matchday terakhir grup A Liga Champions.
Pertandingan akan dimulai pada hari Rabu 2 November 2022 pukul 03.00 WIB. Dua jatah dari grup ini sudah dipastikan jadi milik Napoli dan Liverpool. Namun Rangers dan Ajax masih harus bertarung. Bagi Rangers maupun Ajax, ini adalah kesempatan terakhir untuk melanjutkan perjalanan mereka di kompetisi Eropa. Jika bisa finish peringkat 3, mereka akan bisa lanjut ke babak playoff fase gugur Liga Eropa. Victoria Pleasant versus Barcelona. Victoria Pleasant akan menjamu Barcelona di Dosan Arena pada matchday terakhir grup C Liga Champions. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pada hari Rabu 2 November pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Menang, imbang, atau kalah sudah tak berarti apa-apa bagi Victoria Pleasant maupun Barcelona. Sebab posisi setiap tim di grup ini semuanya sudah dipastikan pada matchday kelima. Bayern Munchen 15 poin sudah pasti finish sebagai juara grup dan lolos bersama Inter Milan yang mengantongi 10 poin. Sementara itu Barcelona dengan 4 poin sudah pasti finish peringkat ketiga dan terlempar ke Liga Eropa. Sedangkan Victoria Pleasant yang tidak meraih satupun poin telah dipastikan finish di posisi terbawah. Satu-satunya yang bisa dikejar oleh Barcelona membantu Robert Lewandowski untuk mencetak banyak gol agar bisa menjadi top skor di kompetisi kali ini. Sporting CP versus Eintracht Frankfurt. Sporting CP akan menjamu Eintracht Frankfurt di Estadio Jose Alvalade pada matchday terakhir grup D Liga Champions yang akan digelar pada hari Rabu 2 November pukul 03.00 WIB. Sporting akan lolos ke babak 16 besar jika tidak kalah. Mereka akan finish sebagai juara grup jika menang, dan Tottenham gagal menang di kandang Marseille. Sporting akan finish peringkat 3 dan terlempar ke Liga Eropa jika mereka dan Marseille sama-sama kalah. Sementara itu, Frankfurt juga membutuhkan kemenangan untuk bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Frankfurt akan finish sebagai juara grup jika mereka menang dan Tottenham tak meraih 3 poin di Prancis. Jika kedua partai matchday terakhir grup D ini sama-sama berkesudahan imbang, atau jika mereka dan Marseille sama-sama kalah, maka Frankfurt akan finish peringkat 3. Real Madrid versus Celtic. Real Madrid sekarang memiliki kewajiban untuk menang di pertandingan terakhir mereka melawan Celtic pada Kamis 3 November pukul 00.45 WIB di Santiago Bernabeu untuk memastikan diri finish sebagai pemuncak grup F Liga Champions. Real Madrid sempat mengawali musim mereka dengan sempurna, bermain baik di kompetisi domestik maupun di Liga Champions. Namun kemudian pasukan Carlo Ancelotti mulai mengendur setidaknya dalam 1 bulan terakhir, membuat mereka hanya meraih 1 poin dari 2 pertandingan terakhir mereka di grup F usai bermain imbang di Shakhtar Donetsk dan kemudian dikalahkan oleh RB Leipzig di pekan kelima. Kini dengan keunggulan hanya 1 poin dari RB Leipzig, Real Madrid kini wajib menang dalam pertandingan pemungkas melawan Celtic untuk memastikan posisi teratas grup F. Maccabi Haifa versus Benfica. Masih bersaing memperebutkan posisi teratas grup H Liga Champions. Benfica bertandang ke markas Maccabi Haifa pada matchday terakhir di Sami Ofer Stadium pada Kamis 3 November pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara The Eagles sudah lolos berkat kemenangan pekan lalu atas Juventus, mereka tertinggal dari Paris Saint-Germain dengan selisih gol setelah bermain imbang 1-1 dengan klub Prancis itu dalam kedua pertemuan. Sementara itu, Maccabi Haifa membutuhkan kemenangan untuk dapat mendepak Juventus dari ajang Liga Eropa. Copenhagen versus Borussia Dortmund. Copenhagen akan menjamu tim kuat Borussia Dortmund di pertandingan terakhir grup G Liga Champions pada Kamis 3 November pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat di Stadion Parken. Laga ini tidak akan merubah apapun, pasalnya persaingan di grup G telah berakhir. Manchester City dan Borussia Dortmund telah mengamankan 2 posisi teratas klasemen yang tidak mungkin berubah. Sama halnya dengan Sevilla yang akan mengamankan posisi ketiga klasemen dan Copenhagen yang harus puas berada di posisi juru kunci. Manchester City versus Sevilla. Karena tak ada yang perlu dipertaruhkan di pertandingan terakhir grup G ini, Manchester City mungkin akan melakukan beberapa perubahan dalam pertandingan kandang mereka melawan Sevilla di Stadion Etihad pada Kamis 3 November pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Manchester City hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Borussia Dortmund di Jerman di pekan sebelumnya. Tapi hasil itu cukup untuk membawa mereka mengunci puncak klasemen grup G dan memastikan 1 tempat di babak 16 besar Liga Champions. Sementara Sevilla, mereka akan cukup puas juga jika tidak kalah di kandang Manchester City, karena sudah mematok tempat mereka di posisi ketiga.
Juventus versus PSG. Juventus akan menjamu Paris Saint-Germain di Allianz Stadium Turin pada laga penutup fase grup Liga Champions hari Kamis 3 November pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah dipastikan gagal melaju ke babak 16 besar Liga Champions, Juventus masih harus memastikan hasil terbaik demi jatah sisa ke playoff Liga Eropa. Masalahnya, Juve kini juga punya banyak masalah, yaitu badai cedera pemainnya. Sementara itu, Paris Saint-Germain saat ini menduduki puncak klasemen grup H Liga Champions dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Poin yang sama dengan Benfica di posisi kedua. Dan dengan semua masalah Juventus itu, tampaknya PSG akan semakin semangat untuk meraih kemenangan, untuk memastikan posisi puncak agar tidak direbut oleh Benfica. Chelsea versus Dinamo Zagreb. Pertandingan antara Chelsea versus Dinamo Zagreb akan digelar pada Kamis 3 November pukul 03.00 waktu Indonesia bagian Barat. Chelsea sudah mengunci tiket 16 besar Liga Champions sebagai juara grup, unggul head-to-head dari AC Milan di tempat kedua. Namun, laga ini bisa saja berlangsung sengit, lantaran Dinamo Zagreb bakal mati-matian untuk meraih kemenangan demi bisa lolos ke Liga Eropa. Dan untuk menghindari finish terakhir di grup E, Dinamo Zagreb harus menemukan cara untuk mengalahkan Chelsea sembari berharap AC Milan mengalahkan Red Bull Salzburg. Dan berikut jadwal Liga Champions pekan ke-6 selengkapnya.